Saya Sari Dewi, 20 tahun, besar di kampung sederhana. Ayah meninggal dini, ibu terbutakan uang. Di bawah matahari terik, ibu memaksa saya menikah dengan Budi Santoso, preman pecandu alkohol yang pernah memukuli istri lamanya. Saya, mahasiswi tahun kedua, bermimpi jadi desainer. Bagaimana saya bisa terima nasib ini? Ibu berteriak, "Gadis bandel, berhenti!" Saya lari kencang, jantung berdegup. Kaki telanjang dengan sandal usang melaju di jalan kampung berdebu. Hari itu ramai karena grup usaha Pratama datang survei. Saya tak peduli, hanya ingin kabur dari neraka yang ibu rencanakan. Debu menutup jalan, saya menggap-menggap. Ibu mengejar, suaranya melengking. Saya panik, melihat sekeliling. Di kejauhan, truk tua terparkir. Harapan muncul di hati. Saya berlari ke sana, memutuskan mempertaruhkan nasib untuk lepas dari Budi dan pernikahan mengerikan itu. Saya mengetuk pintu truk, memohon, "Pak, bawa saya ke kota. Ibu paksa menikah, tolong." Sopir, wajah dingin, mata dalam, menatap saya. Dia mengangguk tanpa bicara. Saya naik, jantung masih berdegup. Truk melaju, meninggalkan teriakan ibu yang semakin jauh. Di truk, saya gemetar, bertanya, "Saya tak ganggu kan?" Dia diam, hanya mengemudi. Saya melihat sawah hijau lewat jendela. Lelah, saya tertidur, bermimpi tentang kebebasan. Saat bangun, lampu neon kota berkilau, membuat saya kagum sekaligus penuh harapan. Saya meminta maaf. Saya ketiduran, belum bayar. Saya serahkan sedikit uang. Ini semua yang saya punya, plus oleh-oleh kampung. Malu, saya minta kembali 2 koin untuk bus. Sopir menatap, matanya hangat sekilas, membuat jantung saya bergetar. "Selamat tinggal," kata saya. Saya berlari ke keramaian kota menemui sahabat. "Saya kabur karena ibu paksa menikah," cerita saya. "Saya butuh 5.000 rupiah untuk kuliah, ingin cari sendiri." Dia menenangkan. Saya bantu. Dia menawarkan pekerjaan pelayan di KTC malam mewah. Tempat glamor tapi penuh jebakan. Saya khawatir dengan rok pendek. Terlalu terbuka. Sahabat tertawa. "Kamu cantik, pamerkan saja." Pekerjaan dimulai, saya berusaha maksimal. Tapi tamu KTV kasar. Tatapan mereka membuat saya takut. Saya berjanji pada diri sendiri harus kuat demi mimpi jadi desainer. Suatu malam, ruang VIP penuh wanita bangsawan. Saya menyajikan minuman, tersenyum kaku. Tiba-tiba, saya lihat sopir truk itu. Dia Arya Pratama, CEO Pratama Group, dipaksa kencan buta. Tatapannya dingin, tapi ada sesuatu yang membuat saya tak bisa alihkan mata. Nenek Arya mendesak, "Pilih satu." Dengan bosan, Arya menunjuk saya. Saya pilih dia. Semua terkejut. Saya panik. Saya cuma pelayan. Tapi dia tegas, "Semua pergi, dia tinggal." Jantung saya berdegup kencang, rasa takut dan cemas membuncah di dada. Saya tergagap. Terima kasih atas tumpangan. Tapi situasi kacau. Seorang tamu, Pak Joko, memberi minuman aneh. Saya minum, kepala pusing. Mata kabur, saya tersesat di lorong KTV tak sengaja buka pintu kamar Arya. Semua gelap, saya kehilangan kendali. Pagi harinya saya bangun di kamar mewah, pakaian acak-acakan. Arya dingin, "Kamu mau apa?" Saya menangis, "Kamu kasih obat." Dia menolak, "Saya tak sejauh itu." Dia pikir saya sengaja. "Berapa uang yang kamu mau?" Dia lempar 10 juta rupiah ke ranjang. Saya sakit hati, "Saya tak mau uang kotor." Saya lempar uang itu, berteriak, "Jangan hina saya." Saya lari keluar hotel, hujan turun dingin. Saya menangis, berjanji melupakan malam itu, melupakan pria yang merusak kesucian yang saya jaga. Meski hati hancur, di tempat sahabat saya cerita, "Tadi malam saya mabuk, tak ingat apa-apa." Dia menenangkan, "Lupakan saja." Saya berhenti kerja. KTV terlalu berbahaya. Saya balik ke kampus. Saya coba mulai lagi, tapi bayang Arya menghantui. Saya ingin lupa, tapi hati masih sakit. Beberapa minggu kemudian, saya tahu saya hamil. Dokter bilang, "Kamu sulit hamil lagi jika aborsi." Saya bingung, terjebak di persimpangan. Bayi ini harapan kecil, tapi saya belum siap jadi ibu. Saya tak tahu masa depan.
hanya tahu harus lebih kuat dari sebelumnya. Kabar sampai ke Arya via neneknya, yang sakit dan rindu cucu. Dia selidiki, tahu saya diberi obat. Dia cari saya. Saya salah, maafkan saya. Saya tolak bertemu, air mata jatuh. Biarkan saya. Tapi saya putuskan simpan bayi, memulai perjalanan baru penuh tantangan. Keluarga saya datang, memaksa aborsi demi menikahkan saya dengan Budi. Di kampung, saya diikat, dipukuli, ibu berteriak, "Kamu hamil haram!" Saya menjerit, "Ayah bayi adalah Arya Pratama." Suara helikopter menggema. Arya muncul, "Kalahkan Budi. Kamu istri saya." Arya bawa saya ke rumah sakit, menemani semalaman. Saya salah menilai, maaf. Saya menangis. Kenapa tak percaya dari awal? Dia peluk erat. Saya akan menebus seumur hidup. Hati saya luluh, tapi luka masa lalu membuat saya ragu. Bisakah percaya dia? Nenek Arya datang, pegang tangan saya. "Kamu hamil anak keluarga Pratama, pulanglah." Dia desak, "Nikahi dia, nenek ingin cucu." Saya merona, Arya senyum. "Kamu mau?" Saya mengangguk, hati campur aduk antara bahagia dan takut. Hidup baru dimulai, tapi saya masih cemas. Kami tinggal di villa besar. Arya perhatian. "Kamu mau makan apa? Lelah." Saya rasakan cinta tulus, tapi saya tanya, "Kamu tak anggap saya gadis murahan kan?" Dia berlutut. "Kamu wanita paling suci yang saya kenal." Saya menangis, hati mulai lega. Hamil, saya lelah, tapi Arya selalu ada, bercerita ke perut saya. "Ayah sayang kalian dan ibu." Saya tersenyum, merasa bahagia pertama kali. Tapi saya khawatir, kita benar-benar keluarga. Dia cium saya. "Selamanya, Sari." Hati saya mulai percaya cinta ini. Hari kelahiran tiba, saya kesakitan, genggam tangan Arya. "Jangan tinggalkan saya." Dia lap keringat saya. "Saya di sini." Bima dan Citra lahir, laki-laki dan perempuan. Nenek menangis gembira. Keluarga Pratama punya penerus. Saya peluk anak, air mata bahagia. "Terima kasih, Arya." Hidup setelah kelahiran tenang. Arya menenangkan anak di malam hari, saya belajar desain online. Suatu hari, surat aneh tiba. "Kamu putri hilang Nyonya Lestari, CEO keuangan." Saya kaget, pikir itu lelucon. Arya sarankan, "Cek kebenarannya." Saya gemetar, bingung harus apa. Kami bertemu Nyonya Lestari. Dia menangis, "Putriku, ibu cari kamu 20 tahun." Dia cerita, "Kamu diculik saat kecil." Saya peluk dia. "Ibu, saya Sari." Dia kenalkan kakak angkat, Rina Wulandari. "Ini adikmu." Rina tersenyum palsu, matanya penuh iri, membuat saya cemas. Nyonya Lestari beri saya setengah saham perusahaan. "Kamu pewaris." Saya tolak, saya ingin mandiri. Dia berkesiras, "Ibu ingin menebus." Rina bertingkah mencurigakan, saya khawatir dia iri. Arya menenangkan, "Saya di sini." Saya putuskan ikut lomba desain Jakarta. Saya menggambar siang malam, terinspirasi kampung. Arya bantu, "Kamu hebat." Rina iri, "Kenapa kamu dapat semua?" Saya tak tahu dia berencana jahat. Lomba tiba, Nyonya Lestari umumkan, "Putriku ikut lomba." Orang-orang berbisik. Saya nervous, tapi bertekad. Saya presentasi desain, tapi USB ditukar. Video palsu tayang. Sari Dewi jual diri. Orang-orang mencela, "Aib kampus." Saya menangis, "Bukan saya." Arya melompat ke panggung. "Dia istri saya, difitnah." Dia tunjukkan bukti Rina pelakunya. Saya lega. Rina berteriak, "Kamu rampas semua dariku." Nyonya Lestari sedih. "Kamu salah." Saya memaafkan. "Kak, kita saudara." Tapi Rina ditahan. Saya lanjutkan lomba, presentasi desain asli, menang juara 1. Nyonya Lestari peluk, "Putri ibu hebat." Saya menangis bahagia. Saya dapat beasiswa, mendekati mimpi.
Tapi Rina kabur, rencanakan penculikan. Di pesta kemenangan, dia utus orang, tangkap dia. Saya diseret, ketakutan, lepaskan. Rina tertawa, kamu harus mati. Saya pikirkan anak-anak, putus asa, berharap Arya datang. Saya dikurung di gudang gelap. Rina berteriak, kamu rampas ibu, semua. Saya menangis, Kak, saya tak mau ini. Dia perintahkan bunuh, tapi anak buah ragu. Arya lacak jam saya, menerobos masuk. Kamu selamat. Dia peluk saya, Nyonya Lestari menyusul, putriku. Rina ditangkap, menangis. Ibu, saya salah. Nyonya Lestari, kamu bukan anakku lagi. Saya memaafkan. Kak, mulai lagi. Pulang, saya peluk Bima dan Citra. Ibu pulang. Arya berlutut, nikahi saya resmi. Saya mengangguk, air mata bahagia. Saya mau. Pernikahan digelar di Taman Bunga Megah. Saya kenakan gaun putih rancangan sendiri. Berjalan bersama Arya. Bima dan Citra tabur bunga, tertawa. Nyonya Lestari menangis, putriku bahagia. Kami tukar cincin, saya sayang kamu selamanya. Pesta meriah, saya rasakan kebahagiaan penuh. Setelah menikah, kami bulan madu di Bali. Arya berbisik, kamu segalanya bagiku. Saya bersandar, kamu juga. Pulang, saya luncurkan koleksi, sukses besar. Media memuji, desainer dari kampung menuju puncak. Saya bangga, tapi tetap rendah hati. Rina di penjara, menyesal. Saya kunjungi, Kak, saya maafkan. Dia menangis, kamu terlalu baik. Nyonya Lestari, keluarga kita bersatu. Saya ajar anak, cinta dan maaf itu penting. Arya dukung, kamu wanita luar biasa. Hidup saya kini seperti mimpi. Saya lulus kuliah dengan nilai tinggi. Arya adakan pesta. Selamat istriku. Bima dan Citra beri gambar hadiah. Saya buka studio, gabungkan mode Indonesia. Pelanggan ramai, saya sukses. Tapi kebahagiaan terbesar adalah keluarga yang selalu bersama saya. Saya diundang ke Pekan Mode Paris. Saya nervous. Mampukah saya? Arya pegang tangan. Kamu bisa. Nyonya Lestari beri kain batik, bawa jiwa Indonesia ke dunia. Saya siapkan koleksi teratai emas, terinspirasi bunga teratai, simbol kampung saya. Saya terbang ke Paris, bangga. Arya dan anak-anak video call. Ibu, semangat. Tekanan besar, desainer internasional bersaing ketat. Saya berjanji, harus sukses untuk Indonesia. Saya kerja malam hari, perbaiki setiap jahitan, bermimpi tentang panggung megah. Malam sebelum show, pesan aneh tiba. Tinggalkan Paris atau rugi semua. Saya takut, hubungi Arya, ada yang ancam. Dia tenangkan, saya kirim pengawal. Saya curiga Rina, meski dia di penjara. Arya, dia tak bisa, fokus saja. Saya tarik nafas, bertekad bersinar. Hari show, panggung Paris megah. Saya kenakan batik, memperkenalkan. Teratai emas ceritakan perjalanan dari derita ke kebahagiaan. Penonton bertepuk, tapi lampu padam, video fitnah tayang. Sari curang. Saya panik, jantung berdegup, takut mimpi hancur. Arya melompat ke panggung. Ini fitnah. Dia tunjukkan bukti. Saingan internasional, sewa hacker. Panitia minta maaf, show lanjut. Koleksi saya dipuji. Media bilang, bintang Indonesia bersinar. Saya menangis bahagia, peluk Arya, bersyukur dia selalu lindungi saya. Di hotel saya peluk Arya. Terima kasih. Dia tersenyum, kamu pejuangku. Bima dan Citra call, Ibu, hebat. Penghargaan desainer baru terbaik saya raih. Saya bangga bahwa kejayaan untuk Indonesia, hati penuh keyakinan pada masa depan. Kembali ke Jakarta, saya adakan pameran. Batik modern laris. Nyonya Lestari, kamu buat ibu bangga. Tapi kabar Rina bebas awalnya bikin saya khawatir. Dia akan menyakiti. Arya peluk, saya tak biarkan dia dekat. Saya putuskan tak biarkan ketakutan menghalangi langkah saya. Rina datang ke studio, berlutut. Saya salah, Sari. Saya ragu, tapi pegang tangan. Kak, mulai lagi. Saya ajak dia kerja bareng. Arya protes, kamu terlalu baik. Saya bilang, memaafkan menyembuhkan. Rina mulai bekerja, matanya tulus. Rina berubah, kerja keras. Saya ajar, Kak, kamu berbakat, percaya diri. Dia menangis. Terima kasih. Nyonya Lestari adakan pesta keluarga. Ibu bahagia kalian akur. Saya rasakan keluarga sejati, meski masa lalu penuh luka. Saya luncurkan merek teratai emas. Kontrak datang dari Milan, New York. Arya bantu kelola. Kamu hebat.
Bima dan Citra besar, mulai belajar menggambar. Saya ajar, bermimpilah besar, seperti ibu. Saya bangga, tapi keluarga adalah kekuatan terbesar saya. Saya raih penghargaan nasional mode. Di panggung, saya bilang, dari kampung, saya lewati rintangan berkat cinta. Arya dan anak-anak bertepuk. Nyonya Lestari menangis, kamu kebanggaan ibu. Saya lihat keluarga, hati penuh bahagia, tak lagi takut. Saya buka yayasan amal, bantu anak miskin belajar desain. Arya dukung, kamu luar biasa. Saya ke kampung, bangun sekolah. Warga kagum, Sari jadi nyonya besar. Saya tersenyum, saya dulu kabur, kini ingin membantu semua. Rina jadi manajer studio, buktikan perubahan. Dia bilang, kamu beri saya hidup baru. Saya peluk, kita saudara. Nyonya Lestari adakan ulang tahun Bima dan Citra. Keluarga berkumpul. Saya lihat Arya. Terima kasih untuk semua. Dia cium. Kamu segalanya. Saya tulis autobiografi. Dari debu ke teratai emas. Buku laris. Menginspirasi. Arya baca. Kamu ceritakan hebat. Saya tersenyum. Karena itu nyata. Saya ajar anak. Tetap kuat meski susah. Bima dan Citra mengangguk. Kami akan seperti ibu. Arya adakan pesta ulang tahun pernikahan. Dia berlutut. Terima kasih beri saya keluarga. Saya menangis. Saya yang berterima kasih. Bima dan Citra nanyi hadiah. Keluarga tertawa. Nyonya Lestari, ibu bahagia untukmu. Saya rasakan cinta penuh. Luka lama hilang. Studio saya berkembang. Kontrak internasional bertambah. Saya desain batik modern. Bawa jiwa Indonesia ke dunia. Media puji. Sari ikon mode. Saya bangga, tapi ingat akar. Arya bilang, kamu buat saya kagum. Saya tersenyum. Berkat kamu di sisi saya. Saya adakan pameran amal. Kumpulkan dana untuk anak miskin. Bima dan Citra kenakan desain saya. Menggemaskan. Tamu ramai. Media puji. Arya di samping. Kamu buat dunia indah. Saya tersenyum. Karena saya ingin sebarkan cinta. Seperti kamu lakukan. Rina jadi rekan andal. Dia bilang, kamu beri saya kesempatan. Saya tak sia-siakan. Saya peluk. Kita saudara. Nyonya Lestari adakan pesta reuni. Semua berkumpul. Saya lihat Bima dan Citra besar. Bangga. Ibu lewati semua demi masa depan kalian. Perjalanan saya tutup dengan bahagia penuh. Dari gadis kabur, saya jadi desainer, istri, ibu, dan inspirator. Arya berbisik. Saya sayang kamu selamanya. Saya tersenyum. Cinta kita abadi. Hidup berlanjut, penuh harapan dan cahaya. Saya diundang jadi juri Pekan Mode Indonesia. Di panggung, saya bilang, dari gadis kabur, saya belajar cinta dan kerja keras menang. Penonton bertepuk. Arya dan anak-anak di bawah, mata berbinar bangga. Saya tersenyum, hati penuh inspirasi. Usai acara, investor internasional ajak kerjasama. Mereka ingin teratai emas go global. Saya nervous. Mampukah saya? Arya pegang tangan. Kamu sukses di Paris. Tak ada yang mustahil. Saya mengangguk, bertekad bawa mode Indonesia ke dunia, demi tanah air. Saya terbang ke Milan, siapkan show teratai emas internasional. Bima dan Citra call. Ibu, kami gambar teratai untukmu. Saya tersenyum via video. Terima kasih sayang. Tapi tekanan besar, saya takut gagal. Arya datang. Saya di sini. Kamu akan bersinar. Hati saya tenang. Malam sebelum show, email ancaman tiba. Mundur, atau rahasia masa lalu terbongkar. Saya gemetar. Ingat malam ke TV. Arya peluk. Masa lalu tak tentukan kamu. Dia selidiki. Temukan saingan lama sewa hacker. Saya tarik napas. Saya tak biarkan mereka menang. Hari show, panggung Milan megah. Saya kenakan batik, bilang, teratai emas ceritakan Indonesia. Tiba-tiba layar error, tapi saya tenang. Lanjutkan, koleksi dipuji, media bilang, Sari taklukan mode. Saya menangis bahagia, peluk Arya, bersyukur atas dukungannya. Kembali, saya perluas yayasan amal. Bangun sekolah di kampung. Warga bilang, Sari, gadis emas. Saya tersenyum. Saya cuma ingin bantu. Bima dan Citra, beri gambar untuk anak miskin. Arya bilang, kamu buat dunia lebih baik. Hati Toi penuh kebahagiaan. Rina kini manajer studio. Kerja keras. Dia bilang, kamu ajar saya hidup lagi.
Saya peluk, Kak, kamu keluarga. Nyonya Lestari adakan ulang tahun saya. Semua berkumpul. Saya lihat Bima dan Citra besar. Pikir, ibu berjuang demi masa depan kalian. Saya diundang mengajar di sekolah desain. Mahasiswa kagum, Bu Sari, dari Kampung Kemilan, saya bagi, jangan takut susah, bermimpi besar. Arya di luar, tersenyum, kamu inspirasi generasi. Saya bahagia, rasakan makna hidup yang lebih besar. Suatu hari, surat dari Ibu Ratna tiba. Ibu salah, maafkan ibu. Saya ragu, ingat hari dipaksa menikah. Arya saran, temui ibu, kamu akan lega. Saya putuskan ke kampung, bawa Bima dan Citra, berharap sembuhkan luka masa lalu. Saya temui Ibu Ratna di rumah tua. Dia berlutut, ibu salah paksa kamu. Saya menangis, peluk, ibu, saya maafkan. Bima dan Citra lari, panggil, nenek, Nyonya Lestari datang. Keluarga kita utuh. Saya rasakan kasih keluarga, meski terlambat, tetap hangat. Saya adakan show amal di kampung. Warga kagum lihat batik modern. Bima dan Citra kenakan desain saya, lincah di panggung. Arya bilang, kamu bawa dunia ke kampung. Saya tersenyum, karena di sini saya mulai. Kebahagiaan terasa nyata di tanah kelahiran. Media internasional wawancara saya. Saya cerita, dari gadis kabur, saya belajar bangkit. Wartawan tanya, rahasia sukses? Saya tersenyum. Cinta dan kerja keras. Arya di belakang, mata bangga. Saya rasakan kekuatan keluarga, berdiri teguh di puncak. Saya raih penghargaan internasional, desainer inspiratif. Di panggung, saya bilang, terima kasih keluarga, terutama Arya. Dia dan anak-anak bertepuk. Nyonya Lestari menangis, kamu kebanggaan. Saya lihat mereka, bersyukur perjalanan bawa saya kebahagiaan ini. Saya perluas yayasan bantu wanita susah belajar kerja. Seorang gadis bilang, Bu Sari, saya ingin seperti ibu. Saya tersenyum, percaya diri. Arya dukung, kamu ubah hidup mereka. Saya rasakan makna lebih besar dari ketenaran, menyebar harapan. Rina luncurkan koleksi pertama di Trate Emas. Dia bilang, saya berhasil karena kamu. Saya peluk, Kak, kamu berbakat. Penonton bertepuk, Nyonya Lestari bangga, dua putriku hebat. Saya bahagia, lihat keluarga kuat berkat pengampunan. Bima dan Citra mulai belajar desain. Citra gambar batik, bilang, Ibu, saya ingin seperti ibu. Saya tersenyum, kamu akan lebih hebat. Arya ajar Bima, lindungi keluarga seperti ayah. Saya lihat keluarga, cinta menutupi semua luka masa lalu. Saya diundang jadi pembicara internasional. Di konferensi, saya bilang, dari kabur, saya belajar hadapi takdir. Penonton berdiri bertepuk. Arya kirim pesan, kamu cahayaku. Saya tersenyum, tahu saya telah lewati nasib untuk bersinar. Kabar datang, Ibu Ratna sakit keras. Saya ke kampung, pegang tangannya, Ibu, saya di sini. Dia menangis, Ibu bangga. Saya adakan pesta kecil, undang Nyonya Lestari dan Rina. Keluarga berkumpul, saya rasakan penyembuhan dari luka lama. Saya luncurkan koleksi damai, terinspirasi keluarga. Show sukses, penonton puji, Sari ceritakan kisah lewat mode. Arya peluk, kamu buat semua bermakna. Karena kamu dan anak-anak, Bima dan Citra tabur bunga, keluarga penuh sukacita. Saya buka sekolah desain di Jakarta untuk anak miskin. Arya dukung, kamu ubah masa depan. Murid bilang, Bu Sari, terima kasih. Saya terharu, ingat hari kabur. Nyonya Lestari, kamu harapan. Saya tahu telah temukan tujuan hidup. Rina diangkat jadi direktur cabang Trate Emas di Jepang. Dia peluk saya. Saya tak berminggi besar tanpa kamu. Saya tersenyum, Kak, kamu layak. Nyonya Lestari adakan pesta perpisahan. Keluarga rayakan. Saya bangga. Pengampunan bawa keajaiban. Bima dan Citra pamerkan desain pertama di pameran anak. Citra bilang, Ibu idola saya. Saya menangis, peluk anak. Kalian kebanggaan ibu. Arya di samping. Kita bangun keluarga hebat. Saya mengangguk. Hati penuh cinta tak terbatas. Saya jadi duta budaya Indonesia. Di acara internasional, saya kenakan batik, bilang, dari kampung, saya bawa jiwa Indonesia. Penonton bertepuk. Arya kirim bunga. Kamu bintangku. Saya tersenyum, tahu telah lewati semua rintangan. Saya rayakan 10 tahun pernikahan. Arya berlutut. Kamu duniaku. Saya menangis. Kamu kekuatanku. Bima dan Citra tampil hadiahkan lagu. Nyonya Lestari dan Rina bertepuk. Saya lihat keluarga. Rasakan bahagia tak tertandingi.
Saya tulis sequel autobiografi Teratai Emas Mekar, buku inspirasi jutaan orang. Arya baca. Kamu ceritakan kisah kita. Saya ajar anak, tetap kuat dan cinta. Biwa dan Citra mengangguk. Kami akan seperti ibu. Saya tahu perjalanan saya telah menyalakan api. Dari gadis kabur, saya jadi desainer, istri, ibu, dan inspirator. Arya berbisik, saya sayang kamu selamanya. Saya tersenyum, cinta kita abadi. Lihat Bima, Citra dan keluarga. Saya tahu, kerja keras dan cinta, ubah debu kampung, jadi teratai emas yang mekar megah. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!